Sama ulasan Ustadz Quraisy tentang kelanjutan dari bagian pertama tadi. Baik, saya kira kita lanjutkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, siratal mustaqim. Sirat kita sudah katakan jalan lebar. Lebar. Kalau mau masuk ke as-sirat, ada jalan-jalan kecil. Itu berarti karena jalan kecil ini banyak, kita harus bagi dua. Subul salam dan semua yang bercirikan kedamaian itu bisa mengantar ke as-siratal mustaqim. Nah, kita boleh ajak beda-beda jalan kecil. Ya toh? Satu mau partai ini, satu mau partai itu. Asal cirinya assalam. Satu mau mazhab ini, satu mau mazhab itu, boleh. Kita boleh berbeda jalan. Asal cirinya kedamaian. Nanti kita bertemu di jalan tol. Ya kan? Itu yang diinginkan oleh ini. Jalan tol ini lebar. Kita tidak perlu berdesak-desakan. Jadi menghadapi tuntunan agama, jangan picik. Jangan berkata cuma pendapat saya yang benar. Ya kan? Itu kira-kira kesan ihdinas siratal mustaqim. Baru dia katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa itu? Bukan nikmat kesehatan. Bukan nikmat kekayaan. Tetapi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ya. Nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang diperoleh oleh para nabi. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka itulah yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Siddiqin, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu nikmat yang paling tinggi. Kalau Anda sudah dapat nikmat agama, tidak dapat yang lain, Anda tidak rugi. Kalau Anda dapat yang lain, tidak dapat nikmat agama, Anda rugi. Ya kan? Puncak nikmat. Itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, apa terjemahannya ghairil maghdubi alaihim? Banyak orang yang keliru menerjemahkan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya, bukan begitu terjemahannya. Yang benar terjemahannya bukan jalan orang-orang yang dimurkai. An'amta yang engkau beri nikmat, ya kan? Ghairil maghdub, bukan yang dimurkai. Siapa yang murkai mereka? Tidak disebut. Siapa yang memberi nikmat? Disebut yang engkau beri nikmat. Kenapa waktu nikmat Allah menyatakan, mengajarkan kita berkata yang engkau beri nikmat, sedangkan waktu murka kita tidak berkata yang engkau murkai. Sebab murka Tuhan itu kita. Ya kan? Sebab perolehan nikmat Tuhan bukan karena kita, karena limpahan karunia Allah. Itu satu, ya kan? Oke. Yang kedua, jangan menisbahkan yang buruk kepada Tuhan. Murka itu secara umum tidak baik. Tapi memberi nikmat itu secara umum pada dasarnya baik. Kalau baik, nisbahkan kepada Tuhan. Kalau buruk, jangan katakan itu dari Tuhan. Cari dulu penyebabnya pada diri Anda. Itu sebabnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu yang dimurkai Allah? Dulu Rasul memahami ini dalam arti orang Yahudi, ya kan? Sebenarnya itu contoh yang beliau angkat. Sekarang banyak selain Yahudi, ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita dapat berkata, orang yang dimurkai Allah itu adalah orang yang mengetahui kebenaran, tetapi enggan mengikutinya. Itu dimurkai Allah. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran,
kita akan menemukan dari kata-kata yang menggunakan kata ghadab itu banyak yang dimurkai Tuhan. Ya toh? Yang memecah belah persatuan dimurkai Allah. Yang mengingkari ayat-ayat Allah dimurkai Allah. Yang menyebarluaskan fitnah dimurkai Allah. Yang berzina dimurkai Allah. Yang membunuh nabi-nabi dimurkai Allah. Jadi kita bermohon jalannya para nabi, tapi kita bermohon jangan sampai mengikuti jalannya yang dimurkai Allah. Siapapun mereka itu. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Biasanya itu kalau orang sesat bagaimana? Saya mau ke arah sana, saya sesat. Sesat itu sebenarnya orang yang mau menemukan kebenaran, tetapi dia tidak tahu jalannya, dia sesat. Nah, kalau al-maghdub, dia udah tahu, tapi dia tidak mau. Kalau wadhdallin, sesat, tidak mengetahui arah yang benar. Itu sebabnya orang lupa pun dinamai dhal. Karena dia tidak tahu arah kebenaran. Orang itu mau nggak lupa? Nggak mau kan? Dia mau benar. Tetapi dia dhalla an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Baik. Kita ini memohon hidayat Allah, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Anda berkata saya sudah dapat hidayat, masih mau mohon atau tidak? Kita jawab. Nabi itu masih baca ayat ini atau tidak? Masih. Orang yang paling tinggi ketakwaannya pun masih minta hidayat Tuhan. Ya toh? Itu sebabnya ada ayat menyatakan wa yazidullahu allazina ihtadaw hudan. Allah menambah hidayatnya untuk orang-orang yang sudah dapat hidayat. Hidayat Allah itu tidak ada batasnya. Betapapun banyaknya yang Anda sudah terima, masih banyak yang di sisi Allah. Nah, kalau kita kembali tadi, hidayat ada naluri, ada panca indera, ada akal, ada agama. Maka ketika kita bermohon hidayat, ihdinas siratal mustaqim, tidak tertutup kemungkinan untuk memahaminya. Pertajam naluri saya. Beri saya kekuatan untuk panca indera saya. Ya kan? Ya Allah, cerahkan akal saya. Ya Allah, antar saya memahami tuntunanmu sekaligus mengamalkan tuntunanmu. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Suratul Fatihah diakhiri dengan amin. Amin bukan bagian dari suratul Fatihah, tetapi dianjurkan membacanya. Maknanya yang pertama, ada yang mengatakan itu nama Tuhan. Ada yang berkata, kabulkanlah ya Allah. Ada juga yang mengartikan amin, ya Allah jangan kecewakan kami. Itu artinya amin. Ya Allah jangan kecewakan kami. Kami sudah janji, engkau sudah menjanjikan, maka jangan kecewakan kami dengan permohonan ini. Saya kira itu sepintas dari kandungan Al-Fatihah. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Anda silahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara kita memperoleh hidayah dari Allah? Terima kasih. Tadi kita jelaskan bahwa hidayat agama itu ada dua macam. Ada hidayat sekedar memberitahu, ada hidayat mengantar. Kalau hidayat yang pertama ini, sebelum Anda minta sudah diberikan oleh Allah. Ya kan? Jadi Anda sebenarnya sudah dapat hidayah. Tetapi baru diberitahu. Anda sudah diberi akal, Anda sudah diberi panca indera, Anda sudah diberi naluri, sudah datang Rasul yang menjelaskan, sudah ada kitab suci, itu hidayat Tuhan. Kita semua sudah dapat itu. Nah, untuk mendapat hidayat yang kedua, itu pertama Anda yang harus aktif. Ya Allah saya mau. Persis seperti orang mau naik pesawat jam 4 subuh. Mau bangun atau tidak? Bangun. Oke, harus. Oke. Ini Anda mau. Dalam konteks mau itu, Anda harus menghindarkan diri dari sebab-sebab Tuhan tidak beri Anda. Apa itu? Innallaha la yahdi al-qaumal kafirin.
Yang menutupi kebenaran Tuhan tidak berikan hidayatnya. Hidayat yang kedua, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang bergelimang dosa tidak diberi Tuhan. Orang yang lupa Tuhan, Tuhan juga lupa dia. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ya, jadi itu caranya. Anda harus mau. Nah, kalaupun Anda sudah mau, sudah melangkah ke sana, buktikan kemauan Anda dengan bermohon dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Itu caranya. Jelas? Oke. Masih ada yang lain? Silahkan yang mau bertanya. Terima kasih. Kembali ke masalah dimurkai tadi Pak Ustaz. Kalau di dalam surah Al-Baqarah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dan seterusnya, apakah orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam ayat tadi disebut sebagai orang yang dimurkai tadi? Makasih. Baik. Itu yang pertama dulu. Ayat yang saudara baca di suratul Baqarah itu berbicara tentang orang-orang tertentu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik kamu beri peringatan maupun tidak beri peringatan, mereka tidak beriman. Ada enggak orang kafir yang diberi peringatan terus beriman? Ada. Yang di sini orang-orang tertentu yang menutup mata dan telinga mereka. Nah, itu sebabnya dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim ghishawa. Jadi pendengarannya, matanya itu pendengarannya sudah tuli, matanya sudah tertutup, sehingga dengan sendirinya ditutup oleh Allah hatinya melalui sistem yang ditetapkannya. Nah, jadi siapa yang melangkah lebih dulu? Mereka. Nah, di sisi lain kita perlu ketahui bahwa memahami ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri satu ayat. Kita harus lihat ayat-ayat yang lain. Itu sebabnya tadi saya katakan, kenapa Allah menjadikan mereka lupa? Nasullaha. Mereka lupa pada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Zaghu. Fa'azaghallahu qulubahum. Nah, di sini khatamallahu ala qulubihim. Kenapa? Karena memang mereka tidak mau. Mereka tutup mata dan telinga mereka. Ya kan? Nah, orang semacam ini dimurkai atau tidak? Ya jelas dimurkai. Dan sebelum Allah murka kepadanya pada hari kiamat, dia akan murka terhadap dirinya. Ada enggak orang pernah marah terhadap dirinya, kesel pada dirinya? Ah, itu al-maghdub. Bisa-bisa dia sendiri murka atas dirinya. Kok saya begitu dulu? Jelas itu ya? Oke. Baik, yang ketiga siapa lagi? Udah, silakan. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hidayah Allah itu adalah hidayah agama dan hidayah akal. Dalam banyak hal umat Islam pemahamannya terhadap agama mengagung-agungkan akal, lebih dominan akal daripada wahyu yang disebut dengan kelompok supra-rasional. Apakah pemahaman agama berdasarkan pada pemahaman rasional tersebut dibenarkan oleh agama kita? Terima kasih. Baik. Akal. Akal itu ada wilayah kerjanya. Seperti mata, jangan tuntut dari mata untuk mendengar. Jangan tuntut dari telinga untuk melihat. Akal juga ada wilayahnya. Wilayahnya itu alam fisika. Akal bisa letih. Akal bisa keliru. Aristoteles yang menciptakan ilmu logika, dia katakan itu bisa memelihara orang dari kesalahan. Kalau dia memperhatikannya, justru dia juga salah. Nah, akal itu diibaratkan dengan kemampuan berenang. Kalau keadaannya tenang, ombaknya tidak besar,
sangat baik orang yang pandai berenang. Tetapi kalau sudah ombak dan gelombang membahana, ketika itu yang bisa berenang dan yang tidak bisa berenang, dua-duanya butuh pelampung. Ya kan? Nah, pelampung itu adalah ajaran agama. Jadi kita perlu menggunakan akal. Sebagaimana perlunya kita pandai berenang. Tetapi kita harus pandai-pandai di mana kita menggunakannya. Kita menzolimi akal kalau kita tuntut dia memberi jawaban menyangkut hal-hal yang di luar wilayahnya. Sebagaimana kita menzolimi mata kalau kita mau dia tolong dengarkan musik ini bagus atau tidak. Ya, itu ya. Jadi Islam tidak menentang akal, tetapi kita harus menempatkannya pada tempat yang wajar. Jelas ya? Baik, kita akan ambil kesimpulan dari apa yang kita bahas ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama, mohonlah selalu hidayat Allah. Kita terkadang ada sesuatu di samping kita cari di mana-mana. Kita biasa cari kacamata, padahal sudah ada di sini. Ya toh? Kita perlu petunjuk Tuhan. Kita biasa cari yang sebenarnya kita tidak sadari bahwa itu ada. Nah, kita minta, ya Allah, beri saya hidayah, beri kemampuan saya untuk lebih tambah lagi naluri saya, panca indera saya, akal saya, dan pengamalan agama saya. Itu yang pertama. Jangan bosan meminta hidayat dari Allah. Walaupun Anda merasa Anda sudah hebat. Itu satu. Yang kedua, jangan sekali-kali bersikap picik menyangkut ajaran agama. Ajaran agama itu luas. Dia diibaratkan dengan jalan tol. Kita bisa berbeda dengan seorang, dengan yang lain, selama kita sama-sama di jalan tol. Kita bisa berbeda selama orang-orang itu menempuh jalan-jalan kecil yang bercirikan kedamaian. Kalau begitu, jangan sekali-kali melakukan suatu aktivitas yang tidak bercirikan kedamaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, berusahalah sekuat tenaga Anda untuk menemukan kebenaran. Dan kalau Anda telah menemukannya, jangan sekali-kali menolaknya. Karena ketika itu, seorang yang bersikap demikian dimurkai, bukan saja oleh Tuhan, dirinya sendiri akan murka padanya. Dan hindari kesesatan dengan berusaha sekuat tenaga untuk selalu meminta petunjuk Tuhan agar tidak sesat dalam hidup ini. Saya kira itu mungkin sebagian dari apa yang dapat kita temukan dari surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sepantasnya pemirsa, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, pertajam naluri kami untuk memahami tuntunan dan amalan ajaran-Mu. Cerahkan pikiran kami dan kuatkan indera kami untuk melihat sesuatu hak. Amin. Demikian pemirsa, kebersamaan kita dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.